Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan. Apa itu perulangan? Mengutip dari buku Dunia Ikom, perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai loop adalah struktur kode program yang dipakai untuk mengulang beberapa baris perintah. Jadi diulang-ulang gitu. Misalkan nih, saya akan mengulang hello world, kata hello world 10 kali. Misalkan for in i. Nah, ini kan dimulai dengan angka 0 ya. Lalu jika selama i tidak lebih besar daripada 10, maka jalankan perintah nih, console readline hello world misalkan. Nah, jadi pertama itu dideklarasikan nilainya 0. Lalu dicek apakah i lebih besar daripada 10, maka jalankan konsol yang ada di bawah. Misalkan saya jalankan nih. Ini akan dari hello world 10 kali. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini bagaimana struktur kode ini berjalan. Oke. Misalkan nih, i itu kan diisi dengan 1. I ya. Itu 0 dulu ya pertama. Terus di sini ditambah i ditambah 1. Jadi nilainya kan bukan 1 kan? Jadi nilainya bukan 0 jadi 1 nih. Ya kan nih. Pertama 0. I. Lalu dibandingkan apakah kondisinya terpenuhi. Selama i lebih kecil daripada 10, maka jalankan yang ini hello world ini. Karena memang i ini nilainya 0, lebih kecil dari 10, maka jalankan hello world 1 kali. World ya. Lalu ditambah ini 1. Ditambah 1 nih. Sekarang nomor i jadi 2. I sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 10? Jalankan lagi nih. Yang ini hello world ini dicetak 1 kali. Nah, lalu ditambah lagi 1, ini jadi 2. Nilai i sama dengan 2 sekarang. Lalu dicek lagi, apakah 2 lebih kecil daripada 10? Jawabannya iya, maka jalankan lagi hello world yang di bawah ini. Lalu ditambah lagi i nya ini di 3. Lalu ini lagi dicek lagi. Sekarang nilai i 3, apakah i lebih besar dari 10? Jawabannya iya, maka dan ini tambah lagi jadi 4 nilai i nya sampai 10. Nah, kita sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, pada saat ini ke 10, lalu dicek lagi. Nih, misalkan ini i nya di 11. Lalu dicek lagi i nya. I nya kan 11. Apakah 11 lebih kecil daripada 10? Jawabannya adalah false. Maka perulangan terhenti sampai ininya 10. Gitu. Nah, selain perulangan for, ada lagi perulangan while. Kita hapus dulu ini ya, atau kita komentari dulu aja. Oke. Misalkan in Caca, kita mulai dari 0. Oke. While selama nilai Caca lebih kecil daripada 10, maka jalankan statement yang ada di dalam kurung kurawal.
juga ya, dan cacahnya ditambah 1. Nah, kalau kita jalankan, ini hampir sama kayak for. Nah, ini ada 10 ya. Nah, jadi gini, nilai cacah ini kan 0, dibandingkan apakah cacah lebih besar daripada 10? Ya, kan cacah ini kan 0. Lalu jalankan ini console return hello world selama 1 kali. Tekan hello world. Nah, lalu nilai cacah sekarang jadi 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 10? Jawabannya iya. Cetak hello world. Lalu ditambah lagi nih cacah nih 1. Jadi cacah ini 2. Oke. Sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 10? Jawabannya iya. Jalankan lagi hello world. Tambah lagi cacah menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 10? Jawabannya iya, 10. Nah, ini akan terus berlanjut sampai ini 10. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 lagi 10. Nah, ketika nilai si cacah ini sama dengan 10, ini cacah 10, maka apakah cacah lebih kecil daripada 10? Jawabannya tidak, karena cacah sekarang 10 ya. Jadi console breadline ini tidak akan dijalankan gitu. Nah, ada lagi satu lagi nih, namanya do while. Ini saya komentari dulu. Do while, oke. Misalkan in cacah 0. Ini kebalikan dari while. While do, sekarang do while, oke. Sekarang kita cetak hello world selama 10 kali. Oke, lalu cacah ini ditambah 1. Oke. Selama cacah lebih kecil daripada 10, nah, cacah ini agak berbeda. Dua ini agak berbeda. Dua ini dijalankan dulu statement yang ada hello world-nya ini selama 1 kali, baru dicek kondisinya. Misalkan kan ini jalan dulu. Pertama hello world jalan dulu nih, baru dicek. Jalankan 1 kali hello world, lalu cacah ditambah menjadi 1. Cacah dengan 1. Selama cacah lebih kecil daripada 10, lalu cacah menjadi 1 sekarang. Jalankan lagi ini 1 kali, lalu ditambah lagi nih cacah nih, jadi 2 sekarang nilai cacah. Lalu dicek ini apakah cacah lebih kecil daripada 10? Jawabannya iya, karena 2 memang lebih kecil daripada 10. Lalu jalankan lagi nih yang hello world ini. Oke. Gitu-gitu terus sampai 10 kali. Ketika nilai cacah mulai 10, maka cacah 10 lebih kecil daripada 10, jawabannya adalah false. Jadi statement yang ini tidak akan dijalankan sampai 10 kali. Nah, tapi ketika kondisi tidak terpenuhi, maka ini akan dijalankan 1 kali console breadline ini. Misalkan nih, saya hapus dulu deh ini hello world-nya. Saya kondisinya langsung false, langsung tidak terpenuhi misalkan. Nah,
jalankan dulu statement hello world nya satu kali, hello world. Nah, lalu cacah ditambah 1, cacah jadi 1. Nah, langsung dicek apakah cacah lebih besar daripada 10. Tidak, jawabannya tidak terpenuhi. Maka yang kedua ini tidak akan dijalankan lagi, cuma dijalankan 1 kali. Kalau kita jalankan programnya, nah ini dijalankan 1 kali hello world-nya. Walaupun kondisinya tidak terpenuhi, tetapi statement ini akan dijalankan 1 kali. Oke. Nah, dan ini udah dipahami. Nah, terlebih adalah looping di dalam looping. Misalkan nih, kita buat maaf, for in i misalkan 1 sama i lebih kecil daripada 10, maka 5 aja deh, maka i ditambah. Oke. Di dalam looping ada looping lagi nih, misalkan for j, misalkan ini j juga 1, mas ini j lebih kecil daripada i. Selama j lebih kecil daripada i, maka jalankan j tambah. Oke. Sini misalkan dicetak nilai j ya. Nah, sekarang pindah baris, console write line. Nah, ini untuk pindah baris, saya akan komentari pindah baris ya. Bagaimana nih kalau ini dijalankan? Misalkan nih, saya akan jalankan. Nah, ini 1 1 2 1 2 3 4. Nah, ini coba. Oke, saya akan jelaskan nih. Pertama, nilai i itu adalah 1. Nah, itu adalah 1. Selama i lebih kecil daripada 5, ya kan? Ini kurung kurawal kehapus. Selama i lebih kecil daripada 5, jalankan yang ada statement di kurung kurawal ini, di for pertama ini. Ternyata di for pertama ada for lagi ini, j. Nah, for j sekarang. J bernilai 1. J bernilai 1. Nah, selama j lebih kecil daripada i, jalankan statement yang ada di bawah. J juga sama nih, 1 ya. I 1 J 1, maka jalankan ada statement di bawah. Langsung J ditambah nih jadi 2 nih. Langsung pindah di cek lagi apakah J lebih kecil daripada 1. Oh, ternyata J itu 2. Oh, ternyata enggak. Ternyata tidak terpenuhi nih. Langsung pindah baris nih. Nah, ini pindah baris tuh. Nah, sekarang nilai i yang tadinya 1 sekarang ditambah 1. Sekarang nilai i jadi 2. Oke. Dicek lagi nih. Sekarang J 1. Selama J lebih kecil daripada I, J 1, I 2. Jalankan ini. Jalankan cetak 1. Ini cetak 1 nih. Oke. Lalu ditambah nih J-nya ini. Jadi 2. Sekarang J 2. Oke. Lalu jadi jalankan lagi 1 kali lagi. Dicek lagi nih. Belum dijalankan, dicek lagi nih. Selama J lebih kecil daripada 2, J 2 I 2. Jalankan 1 kali. Nah, yang jalankan ini 2 ini. Oke. Lalu selanjutnya J ditambah, sekarang J jadi 3. Oke. Dicek lagi nih J jadi 3. Sama J lebih kecil daripada I. I itu kan 2 nilainya.
J3. Oh, kondisi ini tidak terpenuhi, maka pindah baris nih. Ini sampai 2 dulu, pindah baris. Lalu sekarang jadi for pertama lagi nih, sekarang I sekarang nilainya 3. Oke, dicek lagi nih. Selama I lebih kecil daripada 5, I 3 kan 5. 3 kan lebih kecil daripada 5. Jalankan lagi di for ini nih. Di for yang di dalam for I ini. J1, J lebih kecil daripada I. Ya, J itu 1. J1, jalankan ini 1 kali. Itu gitu terus. Sampai kondisinya tidak terpenuhi. Memang ini agak sulit nih, for di dalam for ini, perulangan di dalam perulangan emang agak sulit. Tapi di video selanjutnya saya akan khusus menjelaskan tentang nested loop, bagaimana akan bikin pola. Oke, mudah-mudahan ini mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.